Nah, seperti janji sebelumnya, gue mau bahas sedikit tentang cara bikin MOV rental. Nah, kalau lo nggak punya, aplikasinya bisa download di blog gue, echo, di double atau itunya, huruf-hurufnya, .wordpress.com. Habis itu masuk ke halaman project. Nah, di paling atasnya ada MOV rental. Lo downloadnya ini aja, ada di Google Code. Cara penggunaannya lu tinggal ini aja, lihat cara penggunaan MOV rental di NetBeans. Jadi cara install aplikasinya. Kalau lu pakai Windows, ini aplikasi udah jadi exe-nya. Ini teknik instalasinya. Kalau lu pengen lihat demonya, ini demonya. Nah, sekarang gue bahas dikit tentang cara bikin MOV rental. Banyak yang bingung karena gue bikin formnya tuh banyak banget. Dari yang pernah gue lihat, teman-teman yang bikin aplikasi kebanyakan dia bikin satu forum aplikasi, habis itu kalau pengen nambah panel apa, masukin ke situ. Habis nambah panel apa, masukin lagi ke situ. Panel apa, masukin lagi ke situ. Terus kalau dilihat soal kodenya bakalan panjang, habis itu kalau terjadi perubahan bakal memakan waktu, alias nggak gampang buat dicari di mana salahnya, kalau ada kesalahan. Nah, kalau gue bikin admin form itu forum adminnya, sedangkan yang ininya panel anggota database, ini panel-panel yang ada dalamnya. Nah, ini panelnya, ini panelnya. Jadi teknik yang baik itu kita bikin panelnya itu pindah-pindah. Apa maksud gue, dipisah dari forum utamanya. Jadi pertama kita bikin panel ininya dulu, habis itu panel apanya dulu. Kalau di sini banyak kategori, jadi banyak panelnya yang kita bikin. Habis itu terakhir baru bikin admin forum atau ini forum utamanya. Setelah lu bikin forum utamanya, habis itu tinggal di drag aja, klik ini, drag masukin sini, klik ini, drag. Nah, contohnya di sini. Nah, ada menu utama yang ini. Dan di sini adanya panel menu utama, itu bisa dilihat di sininya. Menu utama. Nah, menu utama. Nah, jadi beda lagi. Jadi pertama gua bikinnya di sini, kalau mengedit jadi di sini. Habis selesai baru masukin, di drag ke sini. Artinya kalau gua pengen ngerubah ini, gua nggak bisa di sini, tapi di menu utama ini. Di situ juga ada menu film, menu operator, menu laporan, lalu panel-panel yang tadi gua bikin. Jadi kalau teknik gua bikin aplikasi, setiap panelnya itu dipisahin, tergantung fungsinya masing-masing. Jadi nggak langsung masukin, bikin di sini, terus masukin lagi, bikin lagi di sini, masukin lagi, bikin lagi di sini. Jadi suatu saat ada perubahan, bakalan susah. Contoh gue running, gue bahas tentang swing makeover-nya. Sorry, gue running ini yang run admin. Nah, pertama gue bahas tentang animasi. Animasi yang tadi berjalan itu, gue pengennya nggak pakai threading. Yang pertama, kalau threading itu gue pernah coba MOV rental animasinya di Windows sama di Linux. Kalau di Linux itu berhubung laptop yang gue pakai itu hardware-nya menggunakan Nvidia, dan pas gue cek ternyata kalau di Linux yang turunan dari Ubuntu ternyata nggak langsung terinstall si Nvidia-nya itu. Jadi kalau ketika gue running pakai threading itu bakal patah-patah. Walaupun sebenarnya MOV rental juga bakal patah-patah, tapi nggak terlalu patah-patah karena yang gue pakai itu bukan threading. Jadi framework bisa dilihat swingslabs.org. Gue pakainya timing framework.
Walaupun sebenarnya ini pakainya trading, cuma ini lebih bagus karena ada akselerasinya sama deakselerasinya. Jadi ini diambilnya dari buku ini, Filthy Rich Client. Jadi gua saranin kalau lo pengen bikin efek-efek yang dinamis atau bergerak atau juga trading, kalau di swing ganti aja pakai timing framework. Jadi jangan pakai trading. Bisa di-download di sini. Di bagian downloadnya lo bisa download. Jadi pertama ngeloadnya itu gini. Nah untuk panel yang warna hitam sama birunya, pertamanya gue bikin dulu panel hitam birunya itu seperti gue bikin pada tutorial swing makeover. Habis gitu gue bikin button-button ini. Buttonnya itu juga bikin dulu button satu, habis itu tinggal di drag masukin sini, sama kayak ini text sama passwordnya. Nah untuk efek-efek ini juga gue pakainya pakai timing framework. Jadi tinggal lu download aja di sini timing framework. Download. Jadi untuk efek-efek ini gue pakainya pakai timing framework. Jadi gue bikin button terus dikasih on mouse over. Jadi ada ketika mouse di atas bakal ada gelembung kayak gini, terus juga bakal ada efek. Bakal ngeluarin efek pakai timing. Lalu ketika klik anggota, lihat ada blur. Dan blurnya itu gue juga pakai timing framework. Tapi untuk efek blurnya itu gue pakainya nampilin efeknya itu pakai glass pen. Jadi seperti yang gue tadi udah bahas, gue pakainya pakai glass pen. Pada bagian lain-lain gue akan bahas tentang glass pen. Jadi glass pen juga bisa bikin efek kayak gini. Tergantung kreativitas lo sendiri. Nah, lantas salah satu kegunaan glass pen juga bisa dilihat di sini. Nah, gue nampilin form about-nya itu pakai glass pen. Jadi lihat, ini ada di atas glass pen. Dan semua aktivitas yang ada di belakangnya di blok kayak tadi gue demoin atau gue kasih tutorialnya. Kecuali glass pen panel yang ada dalam glass pen, jadi nggak di blok. Tapi kalau yang belakang glass pennya di blok. Nah, untuk efek yang ini gue pakainya pakai pivot. Kenapa gue pakai pivot? Karena ini tabel dan gue bikinnya tabelnya banyak. Jadi gue pengennya pakai pivot aja supaya selain bisa buat tabel, bisa juga buat text area. Nah ini pakai pivot. Jadi sebenarnya simpel aja. Cuma kalau ini si text boxnya ini gue sebenarnya nggak ada backgroundnya, ini backgroundnya transparan, cuma efek glass aja. Yang jadi warna biru cuma panel ini, panel yang di belakang ini. Jadi sebenarnya simple aja semuanya. Cara bikin efek-efek kayak gini, cara bikin style kayak gini juga simple, tinggal sesuaiin aja dengan yang lo kreasiin. Nah, jadi seperti ini salah satu kegunaan pivot. Makanya gue saranin kalau pengen bikin efek yang berhubungan dengan scroll pen, mending pakainya pivot aja. Nah, jadi mungkin gue kasih sedikit tentang emo parental kayak gitu. Jadi gimana gue bikin emo parental, gimana harusnya gue pisah-pisahin dulu ini. Jadi nggak bikin dalam satu forum, jadi bikinnya terpisah-pisah. Sama kalau bisa juga paketnya dipisahin. Ini kan admin, di sini semua yang ada tentang admin. Gue di sini operator. Karena gue berbasisnya cuma two tier aja antara
klien sama database. Tapi kalau tier ada servernya, lebih baik satu paket, maksud gue satu project ini harusnya ada 3. Misalnya emo parental admin, emo parental operator, sama emo parental guest. Dan buat servernya misalnya emo parental server. Jadi segitu aja mungkin bocoran tentang teknik gue bikin emo parental. Mudah-mudahan semua tutorial yang lo dapat ini gak sia-sia. Jadi lo bisa bikin aplikasi yang pernah gue bikin kayak F1 Book. Sama aja sebenarnya, gue cuma copy template aja dari emo parental, terus dirubah warna ininya jadi ungu. Terus ini juga sama, tinggal gue rubah aja. Jadi pertamanya gue bikin template dulu buat ini emo parental, habis itu gue pakai lagi di F1 Book, gue pakai lagi di minimum spanning tree, terus gue pakai lagi di ebook library. Sekian aja tutorial dari gue. Mudah-mudahan semua yang lo dapat bisa berguna buat lo.